Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 29 November 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada sebuah video yang cukup viral di TikTok. Video ini berkisah tentang seorang bos yang turun tangan sendiri untuk memastikan ketidakberesan yang terjadi di kantor cabang. Ia menyamar menjadi petugas keamanan yang tugasnya memastikan setiap orang yang masuk ke dalam kantor. Kemudian datanglah seorang supervisor ke kantor tersebut. Dan saat diminta identitasnya, supervisor ini menjadi marah dan memukul kepala petugas keamanan itu. Tidak lama berselang, datanglah saudara-saudara dari sang supervisor ini. Hal yang sama dibuat oleh petugas keamanan ini, yakni meminta identitas dari saudara-saudara sang supervisor. Lantas saudara-saudara ini menjadi marah dan menampar petugas keamanan ini karena merasa di-backing oleh saudaranya sang supervisor yang kerja di situ. Akhirnya sekretaris sang bos datang dan menunjukkan identitas asli kalau ia adalah sang bos besar yang punya pemilik perusahaan ini. Akhirnya sang supervisor yang sewenang-wenang itu dipecat. Kisah ini sangat inspiratif, menunjukkan bagaimana seorang pimpinan yang mau turun ke bawah untuk menyelesaikan problem di kantornya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang sikap iman dari seorang perwira Romawi yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Pertama, perwira ini datang dan memohon kepada Yesus untuk hambanya yang sakit lumpuh dan menderita. Inilah sikap iman yang peduli dengan sesama. Yang luar biasa adalah seorang pimpinan, perwira, mau datang kepada Yesus demi bawahannya. Kedua, perwira ini menanggapi jawaban Yesus yang berkata, "Aku akan datang dan menyembuhkannya," dengan sebuah pernyataan iman yang mengatakan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku pasti akan sembuh." Sikap iman perwira ini menempatkan Yesus sebagai seorang pribadi yang penuh kuasa. Maka cukup dengan mengatakan sepatah kata saja, bersabda saja,
maka segalanya akan terjadi. Yang ketiga, sikap iman yang diungkapkan dari sang perwira ini adalah sebuah tindakan nyata. Ketika Yesus bersabda, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Dan perwira ini dengan penuh iman kembali pulang. Dan sungguh hambanya sembuh pada saat itu juga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kita pun diajak untuk meneladan sikap perwira ini. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi, kita selalu mendoakan apa yang dikatakan oleh sang perwira ini. "Bersabdalah saja Tuhan, maka saya akan sembuh." Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita sungguh telah mengimani sabda Tuhan, sungguh penuh dengan kuasa, dan kita mau melaksanakan apa yang menjadi sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.